Jangan lupa menonton besok di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya. Ya, kita akan membongkar. Ya, nanti saya akan bongkar karena memang saya masih memiliki senjata rahasia yang tidak saya ungkapkan ke publik, dan itu akan membongkar semuanya. Besok hari Senin kita bongkar, ya. Tapi kita dendamnya sama mereka-mereka yang memanipulasi bukti digital. Saya tidak mengenal, tapi saya sangat dendam pada mereka yang menginjak-injak hukum dengan menyajikan bukti digital rekayasa dan tidak mengakuinya. Ini paling jahat sekali. Kalau ada statement-statement saya di YouTube yang bagi Anda itu hoax, ya laporkan. Kemarahan saya itu berbasis sains, dan besok kita ungkapkan. Itu loh, saya sangat benci mereka yang dibayar oleh rakyat justru memanipulasi hukum dengan cara memanipulasi barang bukti digital dan disajikan kembali ke jalan yang benar. Kejaksaan Agung, buktinya harus agung. Ya, itu akan kita buktikan besok. Nanti akan kita bongkar itu masih senjata. Kan? Nggak ada lagi harapan bagi kalian, jaksa. Terima saja kenyataan itu. Minta maaf supaya republik ini bisa tegak. Ya, kepada Jaksa Sandi Andika, lebih baiklah mengaku. Anda mulai, saya mengakhiri. Anda menjual, saya borong, bukan saya beli lagi, kan? Akan saya borong, gitu ya. Harusnya mereka dipecat, dipidanakan, biar jangan ada lagi. Di sidang PK Jessica Wongso hari Senin besok, Bang Resmond Sianipar hadir sebagai ahli, dan jika teman-teman mau menonton, mari kita menonton. Bang Resmond Sianipar akan membongkar oknum-oknum perekayasa video CCTV yang dijadikan barang bukti saat persidangan di tahun 2016 ya, dan akan membongkar oknum jaksa juga. Jika Anda jual, tidak tanggung-tanggung, bukan hanya dibeli akan tetapi mau diborong sama Bang Resmond Sianipar. Mari kita simak video selengkapnya. Pemirsa Bali G Academy, ya, jangan lupa menonton besok di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya. Ya, kita akan membongkar bagaimana Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto merekayasa dengan cara menurunkan resolusi, ya, lebar dan tinggi frame dan laju frame, ya, sehingga video tersebut rusak. Distorsi yang disebabkan olehnya sebesar 89,4%. Ya, jadi informasi visual ketika di 2016 itu yang tersisa hanya 10,6%. Itu matematika. Ya, nanti saya akan bongkar karena memang saya masih memiliki senjata rahasia yang tidak saya ungkapkan ke publik, dan itu akan membongkar semuanya. Ya, jadi tidak ada lagi alasan bahwa dia tidak melakukan itu, karena semua tercatat di metadata. Di metadatanya itu bisa kita temukan semua digital marker atau artefak digital, bagaimana dia melakukan itu, ya, menggunakan apa, dan kaitannya dengan DVR. Ya, jadi tidak ada lagi alasan, ya. Makanya seharusnya Muhammad Nur Al-Azhar tidak lagi terus, ya, bersama Christopher Harimandrianto terus menutupi kebohongannya demi kebohongannya, mengamankan kejabatannya, ya. Jadi sudahlah, ya, jangan tipu publik. Publik sudah cerdas, ya. Besok hari Senin kita bongkar, ya. Jangan lagi Anda bersikeras, walaupun Anda seorang oknum polisi, kombes, ya, bersiaplah untuk menerima tanggung jawab, ya, karena kami tidak mau laboratorium komputer forensik Mabes Polri, pimpinan Anda, ya, ketika pimpinan Anda, saya nggak tahu ketika pimpinan yang lain, ketika pimpinan Anda 2016, ya, jadi Anda telah memanipulasi dan memanfaatkan laboratorium yang di negara itu untuk memanipulasi barang bukti digital, menyengsarakan rakyat, ya. Seorang Jessica terpidana 20 tahun gara-gara rekayasa Anda itu. Ya, itulah bagaimana Anda tanpa hati, ya. Sudah jelas-jelas ini. Apa besok Anda menunggu besok? Ya, tunggu saja, ya, karena nothing personal, ya. Saya tidak ada dendam pribadi pada Anda. Saya tidak kenal. Jaksa Sandi Andika tidak kenal juga siapa itu, ya. Kita tidak mau tahu, tapi kita dendamnya sama mereka-mereka yang memanipulasi bukti digital. Ya, saya tidak mengenal, tapi saya sangat dendam pada mereka yang menginjak-injak hukum dengan menyajikan bukti digital rekayasa dan tidak mengakuinya. Ini paling jahat sekali.
Jadi yang mulia hakim, ya, apalah, hentikanlah rekayasa ini. Kalau tidak kita hentikan rekayasa ini, maka bukan hanya kami rakyat jelata yang akan menjadi korban. Anda pun hakim bisa direkayasa oleh komplotan Muhammad Anwar Al-Azhar ini, ya. Hakim, bahkan jaksa itu sendiri, jenderal pun bisa direkayasa kalau begini ceritanya. Bahkan menteri, siapapun bisa. Kalau laboratorium komputer forensik dijadikan justru animasi, ya, studio animasi, waduh, udah hancur sekali Indonesia ini, ya. Bagaimana apanya moralitasnya itu, ya, yang tajam justru dikabur-kaburkan untuk menggiring hakim. Apalah dikit apa kepada yang mulia ini, ya, gimana ya, berkontribusilah terhadap peradaban hukum di Indonesia, gitu loh. Jangan serang personal, si ini ahli kami, kayak jaksa Sandi Andika, ahli kami sangat kompeten. Rismon itu siapa? Ya saya, minimum saya lulusan teknik elektro Universitas Gajah Mada tahun 98, ya, ijazah asli loh, ya kan, itu, ya kan. Ahli Anda lulusan S1 teknik mesin Universitas Sriwijaya. Nah, sama-sama ini, gitu loh, sama-sama engineering, gitu. Jadi jangan satu ahli kami lebih hebat, ahli dia entah siapa itu, ya kan. Itu kan kayak anak-anak itu pembelaannya, ya, tanggapannya kemarin, ya. Personal, serang aja argumennya, gitu. Kalau ada statement-statement saya di YouTube yang bagi Anda itu hoax, ya laporkan. Kemarahan saya itu berbasis sains, dan besok kita ungkapkan. Gitu loh. Saya sangat benci mereka yang dibayar oleh rakyat justru memanipulasi hukum dengan cara memanipulasi barang bukti digital dan disajikan. Gitu loh. Padahal jaksa harusnya punya jaksa peneliti. Oh, ini kabur ini, kok bisa ini begini? Harusnya kan ditolak. Gitu loh. Hakim juga begitu. Kenapa diterima sudah kabur gitu? Apa nggak pernah melihat tayangan CCTV yang normal? Kan semua diterima, gitu loh. Ya begitulah harusnya jaksa independen, gitu kan. Kalau ada yang salah, masalah ini kelihatannya ini sudah diotak-atik kabur, harusnya ditolak. Bukan hanya diterima saja, percaya saja. Kepercayaan penuh, absolut. Apalagi terhadap barang bukti digital, disitulah kesempatan untuk menipu kalian. Kalau kalian tidak berkomplot, makanya jangan pernah percaya. Harus diuji ahli kalian sendiri. Pada kejaksaan harusnya punya ahli IT sendiri, minimum untuk memberikan kalian pendapat, nasihat. Kalau kalian ingin menegakkan kebenaran sesuai dengan institusi Kejaksaan Agung, maka buktinya harus agung, otentik, tidak dimodifikasi. Kalau cuma menang-menangan, ya sudah, ayo semua aja rekayasa semua. Yang penting kalian naik pangkat, nggak peduli, kan? Bagaimana peradaban hukum kita ini? Ya kan? Masa ada ahli maju, oh itu siapa? Memangnya dia siapa? Kalau di forensik memang siapa? Ya saya. Memang kenapa? Gitu loh. Begini-gini lulusan teknik elektro Universitas Gajah Mada loh. Ya, jangan dilecehkan. Tahun 94 susah kali masuk teknik elektro GM. Ya, orang-orang yang sangat terpilih di situ, bukan wani biro. Jangan sepele, gitu loh. Minimum saya punya logika matematika. Ya, jangan menyepelekan orang lain. Dengarkan pendapatnya, serang argumennya sepahit mungkin pun, secara keilmuan, ya. Itu. Kalau profilnya diserang, ya saya serang. Nanti profil Anda gimana? Ya, nggak bisa habis nanti ceritanya ini. Gitu loh. Mending kita berperang secara argumen, secara ilmiah. Saya terangkan besok caranya, kenapa seperti itu, ditemukan di mana, ya kan? Pakainya pakai apa? Ya, caranya bagaimana, dampaknya bagaimana, rusaknya berapa, dampaknya terhadap nilai hash bagaimana, frame analisis bagaimana, itu akan kita bongkar. Itu kan. Nah, itu baru bermain. Kita tingkatkan peradaban hukum pengadilan di Indonesia ini lebih tinggi lagi, berbasis sains, bukan profiling. Si ini hebat, ahli kami hebat, ahlinya dia tidak hebat sama sekali. Itu kan anak-anak Kelly itu. Mana ada di luar negeri kayak gitu. Bahkan di Malaysia pun ada pengadilan kayak gitu, ya, anak-anak Kelly. Ya, nanti kalau diserang balik nangis, ya kan? Jangan begitu, ya. Orang lain kok bisa buat begitu. Kalau sama saya, kau naik, saya lebih naik lagi nanti. Gak peduli saya, ya. Malah lebih saya permalukan nanti. Ya, jadi beradablah, gitu loh. Ya, jangan serang profil, gitu. Minimum begini, saya punya paten Jepang, ya kan? Itu loh, ya. Besok akan kita buktikan. Saya ingin melihat tanggapanmu karena itu semua ilmiah, ya. Ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena tertulis di BAP, tertulis di metadata. Kita cek lagi nanti di VR-nya jenisnya apa, keluarannya bagaimana. Bisa jadi seperti itu. Mana yang asli, mana yang palsu. Cross check lagi semua. Biar kita tentukan apa yang Anda bilang, yang asli yang mana, yang palsu yang mana. Itu akan terbongkar. Ya, sebaiknya para jaksa ini, begitu saya jelaskan besok, ya tanya ahli kalian yang independen. Gitu, ya. Untuk kalian cari kebenaran, ya, tanya ahli yang lain. Jangan Muhammad Anwar dan Christopher, tanya, cari kebenaran.
Supaya apa? Peradaban kita, hukum kita di pengadilan lebih tinggi. Kalau sudah kalian tanya ahli lain yang independen, misalnya dosen di sini, dosen UI, dosen ITB, tanyakan, oh begini, metadata-datanya begini, bagaimana ini? Benar nggak itu yang dikatakan ahlinya yang seberang? Nah, kalau benar, ya akui. Gitu. Walaupun itu sangat pahit. Gitu. Tapi kalau kalian bersembunyi di balik kebohongan, ya, argumennya Muhammad Nuh Al-Azhar, si perekayasa itu kalian pakai, ya sudah, kalian akan menjadi institusi yang penuh dengan kebohongan, dan ini akan dicatat sejarah. Tetapi kalau kalian mau mengakui bahwa kalian salah tahun 2016 yang lalu menggunakan video CCTV rekayasa Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto, maka publik akan punya harapan pada kalian kembali ke jalan yang benar. Kejaksaan Agung, buktinya harus agung. Mungkin itu dulu nenek moyang Indonesia mendirikan Kejaksaan Agung, ya, supaya orang-orangnya juga agung, institusinya agung, ya, pekerjaannya di sana jaksa-jaksanya agung, menggunakan bukti-bukti yang harus valid, supaya tidak ada orang ditersangkakan, diajukan ke pengadilan, dipidana dengan bukti-bukti yang sudah direkayasa. Bayangkan video yang seharusnya ketajaman 100%, tinggal 10,6%. Distorsinya 89,4%. Akibat downscaling secara lebar dan tinggi, laju frame juga. Ya, itu akan kita buktikan besok. Kenapa seperti itu? Dari mana? Apa alat yang dia buat? Ya, software yang dia pakai untuk itu kan? Untuk melakukan downscaling itu kan sudah nanti akan kita bongkar, itu masih senjata kan? Jadi udahlah, nggak ada lagi harapan bagi kalian jaksa. Terima saja kenyataan itu, minta maaf supaya republik ini bisa tegak aturan. Perbaikilah kalian makan dari penegakan hukum, jangan dirusak penegakan hukum itu, ya. Kalian digaji, nanti kalau kena pecat belum tentu mampu jualan, ya kan, langsung 0 rupiah, tidak ada masuk uang rekening ke gaji, ya kan. Itulah makanya benahi hukum, minta maaf aja lebih baik daripada semakin dipermalukan. Netizen sekarang sudah sangat cerdas, apalagi video editor itu semua sudah tahu itu resolusi lah, frame rate lah, ya, laju frame. Tetapi memang dasarnya bagaimana, kenapa itu dilakukan, atau dampaknya terhadap nilai-nilai pixel yang ada di setiap video itu, mereka belum tentu paham matematikanya. Kalau saya sudah 30 tahun menguasai itu, ya. Ya, kepada Jaksa Sandi Andika, lebih baiklah mengaku daripada terus berkeras menyerang profil orang, ya. Seranglah argumen saya, bahkan bilang saya menipu, gak apa-apa, tetapi dengan argumen ilmiah. Jangan serang profilnya, latar belakangnya lah, apalah. Itu kan kayak anak-anak dulu waktu SD saling menyerang, ya, kau bilang nama bapakmu, kau bilang nama bapakku. Itu anak-anak itu. Tetapi kita semakin dewasa, kita, ya, semakin tua, paham kehidupan, seranglah argumen, gitu loh, supaya beradab besok, ya kan. Kalau nanti saya diserang profil, saya serang juga profilmu. Itu kalau saya begitu. Anda yang mulai, saya mengakhiri. Anda yang menjual, saya borong, bukan saya beli lagi, kan? Akan saya borong, gitu, ya. Kalau Anda merendahkan saya rendahkan balik. Ya, memangnya siapa Anda merendahkan saya? Ya, lihat profilmu bagaimana, kan? Tahu diri, gitu. Oke, pemirsa, ya, kita akan sajikan pengadilan yang beradab besok, saintifik, ya. Semoga para jaksa menghargai argumen-argumen saintifik, bukan argumen-argumen yang menyerang pribadi. Ya, argumen saya di video YouTube itu karena kebencian saya terhadap orang-orang yang benar-benar, ya, menggunakan bukti rekayasa itu, merekayasa itu di pengadilan. Bagaimana kalau itu keluarga kita yang menjadi korban seperti itu? Itu yang kekurangan kita sebagai publik. Ya, harusnya mereka dipecat, dipidanakan. Biar jangan ada lagi terjadi seperti itu di republik ini, kan? Oke, oras. Oke teman-teman, sampai di sini videonya dan sampai ketemu di video saya berikutnya.